Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Di dalam dimensi Otsutsuki yang hampa dan sunyi, aura gelap memancar dengan intens saat Shibai menatap ayah Momoshiki yang berdiri di hadapannya. Sosok Shibai bersinar dengan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang dewa Otsutsuki, cahaya energi berwarna ungu memancar dari tubuhnya, menggetarkan ruang kosong di sekeliling mereka. Ayah Momoshiki, yang baru saja membuka tudung kepalanya, menatap Shibai dengan sedikit keraguan, merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan yang beredar di sekitar Shibai. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Shibai? Tanya ayah Momoshiki dengan suara rendah tapi penuh rasa ingin tahu. Mengapa kau harus turun kembali dari tahta para dewa dan memperhatikan dunia fana ini? Shibai mendengus dan menatap ayah Momoshiki dengan sorot mata yang dalam dan tajam, seakan memeriksa setiap niat tersembunyi di balik pertanyaan itu. Kau tak mengerti, bukan? Bocah manusia bernama Boruto itu memiliki sesuatu yang berharga, kata Shibai dengan nada penuh misteri. Mata birunya adalah serpihan kekuatan yang selama ini kucari. Itu bukan sekadar jogan yang dimilikinya, ada potensi yang lebih dalam dari yang kalian semua pahami. Ayah Momoshiki mengangkat satu alis, tampak terkejut. Bocah manusia itu? Yang bahkan berhasil mengalahkan anakku? Momoshiki sempat menganggapnya remeh, namun tampaknya kau menganggapnya sebaliknya. Momoshiki, seperti biasa, terlalu cepat menilai manusia, jawab Shibai dengan nada menghina. Boruto bukan hanya bocah biasa. Dia adalah ancaman nyata bagi kita, dan kekuatannya bisa mengganggu rencanaku. Ayah Momoshiki tampak berpikir sejenak, lalu menyuarakan kekhawatirannya. Kalau begitu, mungkin inilah saatnya bagiku untuk turun tangan, Tuan Shibai. Aku akan mengurus Boruto dan memastikan rencanamu tetap aman tanpa adanya gangguan. Namun, Shibai langsung memotong ucapannya dengan tatapan penuh amarah. Belum saatnya kau turun tangan. Kehadiranmu sekarang di dimensi mereka hanya akan mengacaukan segalanya. Suara Shibai menggema di ruang kosong itu, penuh dengan ketegasan yang tidak bisa ditentang. Tapi, Tuan, Momoshiki sendiri masih tersegel di dalam tubuh bocah itu. Apakah itu tidak cukup berbahaya? Apa yang membuatmu menahan tindakan yang sudah seharusnya kita ambil sekarang? Ayah Momoshiki bertanya, tampak mulai tidak sabar. Sepertinya ancaman dari Boruto ini lebih serius daripada yang kita bayangkan. Kalau aku turun sekarang, aku bisa menghabisinya sebelum dia mencapai potensi penuh. Shibai menatap ayah Momoshiki dengan tajam, auranya semakin menekan. Kau tak tahu apa-apa, gumam Shibai dengan suara rendah namun dingin. Boruto adalah kunci, bukan sekadar ancaman. Jika kau melangkah keluar dari rencana ini atau bertindak tanpa persetujuanku, kau akan mendapati dirimu terhapus dari keberadaan. Jadi turutilah perintahku, atau kau akan mati seperti debu yang ditiup angin. Ayah Momoshiki menelan ludah, rasa takut yang jarang dirasakannya muncul di bawah tatapan Shibai. Dia tahu bahwa kekuatan Shibai melampaui semua yang pernah dilihatnya, dan bahwa Shibai tidak akan segan-segan menghabisinya jika perlu. Dengan nada berbisik penuh amarah, Shibai berkata, pantau saja apa yang terjadi pada bocah itu. Jangan bertindak sampai aku memberi perintah, atau kekuatanmu tak akan ada gunanya bahkan untuk mempertahankan hidupmu. Ayah Momoshiki terdiam, menunduk sedikit sebagai tanda patuh, meskipun amarah dan ketidakpuasan membara di dalam dirinya. Ia mundur selangkah, memutuskan untuk menahan diri dan menunggu sesuai perintah, meskipun hatinya gelisah memikirkan ancaman yang dibawa oleh Boruto. Sementara itu, Shibai mengalihkan tatapannya ke kejauhan, matanya bersinar penuh dengan tekad dan ambisi untuk menciptakan sesuatu yang tak terbayangkan dalam sejarah Otsutsuki, sementara diam-diam menjaga agar rencana besarnya tetap berjalan sempurna. Adegan kembali ke sisi Konoha, di sana pertarungan semakin memanas. Pertarungan antara Araki lawan Boruto, Kawaki, dan Sarada masih berlangsung imbang. Mereka saling beradu teknik jarak dekat, Araki sempat terpukul mundur, namun dirinya kembali membalas. Serangan Araki langsung diarahkan kepada Sarada. Untung saja Sarada berhasil diselamatkan oleh Boruto. Boruto bertanya, apakah kau baik-baik saja Sarada? Sarada mengangguk, meskipun napasnya masih tersengal-sengal. Aku baik-baik saja, Boruto. Tapi dia makin sulit dihadapi, bahkan setelah kita tahu titik lemah di kulit tebalnya. Boruto mengepalkan tangan, memandang Araki dengan tajam.
Kau merasa hebat dengan kekuatan kulit tebal itu, ya, teriaknya, mencoba memprovokasi Arkaki. Kalau hanya bisa bertahan tanpa kemampuan bertarung, kau bukan apa-apa. Arkaki menatap Boruto dengan tatapan marah, matanya bersinar dengan energi kemarahan. Anak manusia sepertimu tak akan pernah memahami kekuatan sejati yang kumiliki. Kalian ini hanyalah gangguan kecil dalam rencana besar kami, ujarnya dengan dingin, suaranya bergema penuh intimidasi. Kawaki mengisyaratkan kepada Boruto dan Sarada untuk membentuk formasi baru. Kita harus memaksimalkan titik lemahnya itu dan menyerang secara bersamaan dari berbagai sisi. Kalau kita membiarkannya menguasai pertempuran, kita akan habis, ucap Kawaki dengan tegas. Boruto menanggapi dengan anggukan cepat. Baik, ayo lakukan ini. Sarada bergerak di sisi kiri Arkaki, menggunakan teknik mata syaringan untuk menganalisis pergerakannya. Boruto, di sisi kanan, memusatkan energi angin di tangannya, siap melancarkan serangan dengan elemen angin yang berputar kencang. Kawaki melangkah ke depan, tangan kanannya menyala dengan energi karma yang siap dilepaskan kapan saja. Ayo serang bersamaan, seru Kawaki. Mereka bertiga maju serentak dengan kecepatan tinggi, melancarkan serangan dari segala arah. Boruto menyerang dengan elemen anginnya, mencoba melemahkan lapisan luar kulit tebal Arkaki. Sarada kemudian menggunakan teknik elemen apinya, mengombinasikan tekniknya untuk membuat lapisan kulit Arkaki semakin retak, sementara Kawaki mengirimkan ledakan energi karma tepat ke arah titik lemahnya. Arkaki terpaksa mundur beberapa langkah, terdorong oleh kekuatan gabungan mereka. Meski tubuhnya terluka dan retakan mulai muncul di beberapa bagian kulitnya, dia tetap bertahan dengan gigih. Arkaki mengerang marah, kemudian menatap ketiganya dengan kebencian yang memancar. Kalian benar-benar menguji kesabaranku, kata Arkaki dengan suara dingin. Tapi permainan kalian akan berakhir di sini. Dengan satu gerakan cepat, dia mengeluarkan pancaran energi hitam pekat dari dalam tubuhnya, menciptakan perisai energi yang memancar di sekeliling tubuhnya, melindunginya dari serangan lanjutan mereka. Boruto menggeram frustrasi. Dia masih bertahan meski titik lemahnya sudah kita serang terus-menerus. Kita harus mencari cara lain. Namun Arkaki hanya tertawa sinis, suaranya bergema dengan nada ejekan. Kalian tidak akan pernah bisa menembus kekuatan sejati Otsutsuki. Sementara itu, Sarada, Boruto, dan Kawaki saling berpandangan, menyadari bahwa mereka harus menemukan strategi yang lebih cerdas untuk menaklukkan musuh yang sangat tangguh ini. Meski terluka dan kelelahan, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Boruto, dengan jogan yang berkilauan, memperhatikan setiap gerakan Arkaki, berusaha menemukan cara baru untuk menumpuhkannya. Aku tidak peduli seberapa kuat kulitmu atau perisai energi itu, Arkaki, ujar Boruto dengan penuh tekad. Kami akan mengakhiri semua ini, tak peduli berapa lama pun itu. Di sisi lain Sasuke dan Koji masih terus menganalisa mengenai tanduk Shibai yang mereka temukan. Koji mengamati tanduk itu dengan lebih seksama, tangannya menyentuh permukaannya yang kasar dan usang. Tapi meskipun tak ada energi kehidupan, benda ini tetap memiliki aura yang mengerikan. Aku bisa merasakan sedikit sisa energi Otsutsuki yang sangat kuat di dalamnya. Sasuke mengangguk pelan, lalu menatap sekeliling laboratorium yang suram itu. Sepertinya Amado meninggalkan tempat ini dengan tergesa-gesa. Mungkin dia tahu bahwa tanduk ini bisa menarik perhatian pihak lain, atau malah dia sengaja meninggalkannya sebagai semacam jebakan. Koji menegaskan, sejak dulu aku curiga, Amado pasti memiliki rencana tersembunyi. Tak mungkin dia begitu saja meninggalkan Kara dan para anggotanya. Dia selalu ada tujuan lebih besar di balik setiap tindakannya. Sasuke menyilangkan tangan, berpikir dalam-dalam. Jika Amado tahu tentang Shibai dan kekuatannya, maka kemungkinan besar dia juga tahu bahwa kekuatan para Otsutsuki bukan hanya soal ini. Koji menatap tanduk itu dengan alis berkerut. Aku tak ingin membayangkan apa yang bisa terjadi jika sisa kekuatan dari tanduk ini bisa dihidupkan kembali. Siapapun yang berhasil menggunakan energi ini akan memiliki kemampuan yang mengerikan, bahkan mungkin melampaui kekuatan kita. Sasuke memasukkan tanduk itu ke dalam kantongnya. Baiklah, kita tak punya alasan lagi untuk berada di sini. Aku akan membawa ini ke Orochimaru untuk diselidiki lebih lanjut. Siapa tahu kita bisa menemukan jejak atau petunjuk baru dari energi yang tersisa di dalamnya. Mereka berdua berbalik meninggalkan ruangan itu, melangkah melalui koridor gelap yang sepi. Keheningan laboratorium yang terpencil itu hanya diselingi oleh langkah kaki mereka, membuat atmosfer semakin mencekam. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai pintu keluar, mereka mendengar suara samar, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar.
Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.